ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Tata cara berwudu. Tata cara wudu ada dua. Ya, kalau kita bilang tata cara minimal, ya, minimal, yaitu yang penting sah. Yang kedua adalah tata cara optimal, ya, itu sesuai dengan sunnah, yaitu melakukan sunnah-sunnahnya, dengan melakukan sunnah-sunnahnya. Nah, demikian juga nanti kita bicara mandi juga demikian. Ada mandi minimal yang penting sah dan ada mandi optimal. Taib. Adapun tata cara minimal yang penting sah, maka yang pertama adalah berniat. Tentu ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi yang benar dia adalah hukumnya wajib bagi orang berwudu, berniat. Kemudian yang kedua adalah mencuci anggota wudu yang disebutkan dalam ayat. Dalam ayat, ya, secara tertib, ya, secara tertib, ya. Kemudian secara tertib dan sekali saja, ya, sekali saja, ya. Taib. Anggota wudu yang disebutkan dalam ayat secara tertib yaitu apa? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama adalah membasuh wajah. Ya, yang kedua adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Tangan, kedua tangan hingga siku. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ini surat 6 ayat 6. 5 ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku, kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Ingat, kita ada 3 istilah, perhatikan, ya. Ada 3 istilah, ada namanya menggosok, dalq, tadlik, kemudian ada namanya membasuh, mencuci, al-ghusl, yang ketiga adalah al-masah, ya. Jadi kalau saya ingatin aja, ini ada istilah, ya, tolong perhatikan. Ada namanya ad-dalq, itu menggosok. Kemudian ada namanya al-ghuslu, itu membasuh. Ada namanya al-mashu, mengusap. Apa bedanya ketiga ini? Ya. Adapun perhatikan, mengusap khusus kepala. Ini bagian apa? Kepala. Al-ghuslu bagian anggota tubuh yang lain, bagian anggota wudu yang lain. Ad-dalq menggosok. Kalau membasuh dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah jarayanul ma, yaitu mengalirnya air. Jadi kita kalau membasuh, kita cukup mengalirkan air, maka sudah sah. Sudah sah.
Ya. Jadi kalau misalnya kita kasih gampangan, kita wudu ya, kita buka keran, kemudian kita cuma kasih kaki atau taruh tangan gini, yang penting kena semua, air mengalir, sudah sah. Meskipun kita tidak menggosok. Ya, menggosok ini dianjurkan, namun tidak wajib. Yang wajib membasuh, yaitu jaroyanul ma, air mengalir. Air mengalir maksudnya air mengalir di kulit kita. Ya, makanya untuk kita membantu kita mudahkan begini ya, sehingga airnya kita alirkan ya. Ya, tapi seandainya kita gini-gini aja sudah cukup ya. Jadi tidak harus digosok bagus agar kita bisa memastikan air kena seluruh anggota tubuh. Tapi seandainya kita cuma mengalirkan air maka sudah sah. Makanya jika seorang memasukkan tangannya misalnya dalam ember, sudah jelas air mengalir di tangannya maka sudah sah. Kalau dia menggosok lebih baik ya, tetapi tidak wajib. Adapun al-mashu, jadi kalau ini aliran air, kalau al-mashu yaitu kita basahkan tangan kita, tapi jangan ambil air, cuma dibasahin doang. Ini perlu untuk apa? Perlu untuk mengusap kepala dan juga nanti kalau kita mengusap dua khuf. Jadi bukan kita ambil air, kalau ambil air itu untuk membasuh, mencuci kalau bahasa kita. Adapun al-mashu cuma yang penting tangan basah, kemudian kita untuk menggosok kepala kita ya. Menggosok kepala kita. Ya, ini mungkin bedanya antara al-ghaslu dan al-mashu. Ini buat kepala, kalau ini lebih baik tapi tidak wajib. Ini tidak wajib. Ini tidak wajib. Makanya kalau ada seorang kemudian membasuh di kepala, salah dia ambil air, kemudian ini salah karena di kepala yang disuruh bukan membasuh tapi mengusap. Perlu dibayangkan mengusap, membasuh dengan menggosok. Dari sini kalau kita misalnya lagi umroh, kemudian kita mengambil nggak ada air, kemudian kita ambil semprot itu, kita wudu, maka tidak pas ya. Kita harus semprot air yang banyak sehingga airnya mengalir. Adapun cuma ada air yang cuma nempel gitu, maka tidak ada air yang mengalir. Syaratnya harus air mengalir. Kispray, kayak parfum. Itu tidak sah. Karena air tidak mengalir. Karena disebut dengan al-ghuslu kata para ulama jaroyanul ma, air yang mengalir. Nah, kalau kita ambil pakai aqua baru kita alirkan. Nah, itu oke. Tapi kalau cuma kispray ya, itu tidak sah karena tidak mengalir air tersebut. Ini perlu kita ketahui ya. Taib. Sekarang kita bahas kita masih bicara tentang tata cara wudu minimal yang penting sah. Taib, perhatikan di sini. Sekarang bagaimana cara berwudu? Pertama langsung ya. Jadi kita berniat, langsung kita ambil air. Pokoknya niat. Enggak usah bilang bismillah, enggak usah cuci tangan sebelum, enggak usah. Ini kita bicara wudu minimal. Kapan kita perlukan? Ya mungkin kalau air sedikit kita perlukan. Ya kita kenapa perlu bicara wudu minimal? Agar kita tahu mana ya wudu kita yang penting sah. Contoh kita di pesawat, kita butuh air yang sedikit. Jangan kita wudu yang sempurna, airnya banyak. Kita cuma punya air sedikit, maka kita wudu yang minimal yang penting sah. Atau kita buru-buru, kepingin dapat rakaat, maka kita wudu secukupnya agar kita dapat rakaat pertama misalnya. Ini contoh, jadi kita ngerti wudu minimal pentingnya tadi. Di antaranya saya contohkan ketika di pesawat dan ketika kita ingin segera mendapat rakaat tidak ketinggalan. Baik, bagaimana caranya? Berniat ingin berwudu, kemudian membasuh wajah. Basuh wajah sekali saja, jadi ambil air, kemudian basuh wajah. Apa itu wajah? Wajah adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai di sini. Ini namanya wajah ya. Ini namanya wajah ya. Kemudian dari sini, depan telinga sampai sini. Di belakang telinga bukan wajah. Di sini bukan wajah. Di belakang dagu bukan wajah. Jadi wajah adalah ma yatawajjahu bihi atau ma yuwajjih bihi al-insan. Itu di mana dia kalau di cermin dilihatlah itu wajahnya. Jadi di sini ini namanya wajah. Jadi kalau seorang mencuci wajah maka dia berusaha kena semuanya. Kena semuanya ya. Kena semuanya ya. Kena semuanya. Sudah sekali sudah sah, sudah cukup. Mata enggak perlu ya, enggak perlu dibuka kemudian di ini enggak perlu. Meskipun dilakukan oleh Ibnu Umar ya, mungkin dia punya ijtihad tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ustaz, kalau misalnya orang rambutnya enggak ada, ternyata asla botak di sini. Apakah harus kepalanya? Enggak. Cukup kira-kira rambutnya tumbuh di sini. Adapun yang di atas maka tidak perlu itu karena itu bagian kepala. Itu bagian kepala ya. Itu bagian kepala. Jadi itulah wajah ya. Itu yang harus dicuci ya. Itu harus dibasuh sekali sudah cukup.
Kemudian yang kedua, dia mencuci kedua tangan. Dua tangan dari sini, dari ujung jari ya, ujung jari sampai sini. Mau dari sini ke bawah, dari sini ke sini nggak ada masalah. Yang penting tangannya kena semua air. Ya, dia kenakan sekali sudah cukup. Sikunya masuk, sekali kena air. Kanan, kiri, kiri dulu kanan juga nggak ada masalah. Kalau kita bicara sah, kanan kiri, kanan dulu baru kiri sunnah, tidak wajib. Tapi kita berusaha kanan dulu baru kemudian kiri. Kiri. Ingat kalau ada cincin kita biar kena bagian air, kemudian kita sekali sudah cukup. Kalau sudah tangan selesai sekali, maka kita membasuh kepala. Basuh kepala, maka minimal kadar kepala ada khilaf di kalangan para ulama. Minimal kadar kepala, mengusap kepala minimalnya ada khilaf. Ada yang mengatakan yang penting 3 helai rambut atau sedikit rambut sudah sah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau seorang berwudu mazhab Syafi'i cuma begini, sekali, 2 kali, 3 kali sudah sah. Bahkan sekali sudah sah. Ya. Sudah sah kalau bicara sah. Nah, tapi mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad kalau tidak salah bersama mazhab Maliki, maka hendaknya semua kepala. Mazhab Hanafi kalau tidak salah 3/4 atau 1/3 kepala, saya agak lupa. Tapi mu'dhamur ras yaitu bagian banyak dari kepala. Ya. Kalau mazhab Syafi'i sedikit sudah sah. Makanya kita lihat saudara-saudara kita ketika mereka berwudu minimal, bukan optimal. Kalau optimal semua sepakat, seluruh kepala kena. Kita sedang berbicara wudu minimal. Maka mazhab Syafi'i begini-begini sudah cukup. Itu mazhab. Nah, kita menghargai saudara kita yang berwudu dengan cara demikian. Ya. Tapi kalau kita untuk hati-hati, kita berwudu begini ya. Begini. Ini ya biar kita keluar dari khilaf. Kalau kita wudu begini enggak ada yang bilang enggak sah. Tapi kalau kita bilang wudu begini, ada yang bilang tidak sah. Mazhab Hambali bilang tidak sah, mazhab Maliki bilang tidak sah, mazhab Hanafi tidak sah. Yang sah cuma mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita begini, satu, kemudian begini, nah, maka ini telinga enggak usah, telinga sunnah. Jadi cuma 1, 2, sudah. Atau sekali sudah cukup. Ini sudah sah. Itu cara mengusap kepala. Ya. Atau cara kedua, mungkin kita tidak ingin rambut kita berhamburan, maka kita boleh begini. Begini, terus baru begini. Ya, begini ya. Ini kita ambil dari tengah, sehingga kepala kita kena. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Baru kita ambil lagi dari tengah begini. Sehingga rambut kita tidak terbongkar. Itu juga boleh mengusap kepala sekali saja. Sekali saja. Ya. Kemudian yang terakhir membasuh kedua kaki sekali. Kaki sampai ke mata kaki, ya, sampai ke mata kaki dari sini, sampai ke mata kaki, ya, kanan, kemudian yang kiri juga sampai ke mata kaki kiri. Dengan demikian sudah sah, namanya wudu minimal, sudah sah, wudu kita sudah sah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita bicara tentang wudu maksimal. Saya ulangi wudu minimal, berniat, muka sekali. Tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kepala sekali, kaki kanan sekali, kaki kiri sekali, kita sudah bisa sholat. Ya. Baik. Adapun kalau kita bicara wudu maksimal, ya, wudu maksimal, maka banyak sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan. Ya. Itu kita berusaha menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah ketika wudu, di antaranya adalah baca bismillah. Kemudian mencuci kedua tangan hingga pergelangan. Kemudian di antaranya adalah mengusap kedua telinga. Jangan dulu ya. Saya lupa. Berkumur-kumur. Istinsyak. Dan istinsar. Istinsyak menghirup air di hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Ya. Kemudian bagian wajah itu
Rambut mengusap telinga. Mengusap kedua telinga. Kemudian semuanya dilakukan 3 kali. Kecuali kepala sekali. Kepala hanya sekali menurut jumhur ulama. Adapun mazhab Syafi'i kepala juga 3 kali. Tapi yang benar saya lebih condong bahwasanya cukup sekali. Inilah artinya ketika kita wudu dengan optimal dengan sunnah, maka kita lakukan ini. Kemudian terakhir juga jangan lupa membaca doa setelah wudu. Inilah wudu yang terbaik atau wudu optimal ya. Baik. Bagaimana caranya? Sekarang kita kerjakan ya. Pertama, kita berniat wajib, sudah jelas harus. Kemudian sunnah kita bilang bismillah. Setelah bismillah, kita sunnah mencuci kedua tangan ya. Cuma sampai pergelangan aja. Cuci kanan, kiri, tiga kali. Kanan, kiri, tiga kali. Sudah 3 kali, ini hukumnya sunnah. Tidak dilakukan, nggak ada masalah. Ya, tapi sunnah kita kerjakan. Setelah itu kita mulai berkumur-kumur. Menurut mazhab Hambali wajib, tapi menurut jumhur hukumnya sunnah. Berkumur-kumur, kemudian kita menghirup air di hidung. Kata Nabi, "Fabalik fil insyak ila an takuna sha'iman." Sungguh-sungguh kalian menghirup air di hidung, tapi jangan kebablasan. Kecuali kau sedang puasa, maka hati-hati jangan sampai kebablasan. Kemudian wastansar, yaitu dihembuskan. Ya. 3 kali. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara disebut oleh para ulama. Mereka memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ada caranya. Setiap yang sering saya lakukan, kita ngambil sekali. Sebagian kita gunakan untuk berkumur, sebagian kita gunakan untuk menghirup, terus kita keluarkan sekali. Kemudian yang kedua kita ambil lagi, sebagian kita ambil untuk berkumur-kumur, yang sisanya kita untuk hirup, kemudian kita keluarkan 2 kali. Yang ketiga saya ambil juga sebagian, kemudian sebagian dihirup, kemudian dihembuskan. Itu boleh. Boleh juga sekali. Ada juga sekali ngambil air, kemudian dia sekalian berkumur 3 kali. Ada lagi sisanya 3 kali. Sekali aja diambil, boleh juga. Ya. Boleh juga diambil cuma kumur-kumur dulu, ya. Kumur sekali, hidup sekali. Kumur jadi 6 kali cidukan. 1 mulut, 1 hidung. 1 mulut, 1 hidung. 1 mulut, 1 hidung. 6 kali cidukan. Semuanya boleh. Ya. Saya ulangi, boleh 1 cidukan. Untuk 3 kali berkumur, 3 kali beristinsar, boleh. Boleh 3 kali cidukan, seperti yang biasa saya lakukan. Boleh 6 kali cidukan. Boleh 6 kali cidukan, setiap cidukan 3 cidukan untuk berkumur-kumur, 3 cidukan untuk menghirup dan menghembuskan. Baik, ini hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu kita membasuh kepala, membasuh wajah. Membasuh wajah, ingat, harus kena 3 kali. 1, 2, kemudian 3. Ya. Setelah itu kita mencuci tangan 3 kali. Ingat, tangan ulangi lagi dari sini. Jangan bilang, Ustaz saya tadi sudah cuci sampai sini, tinggal lanjutin dong Ustaz. Enggak, ulangi lagi dari awal. Ulangi lagi dari awal, dari ujung tangan sampai ujung siku. Terserah dari sini ke sini, enggak apa-apa. Yang penting semuanya kena 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Karena Rasulullah SAW mendahulukan kan daripada kiri sunnahnya. Karena Nabi SAW yu'jibu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhuri wa fi sya'nih kulli. Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan ketika menyisir rambut, ketika pakai sendal, ketika bersuci, ya, ketika dalam urusan semuanya. Jadi kanan dulu baru kiri. Kemudian mengusap kepala tadi, sunnahnya ba'da abi muqaddami ra'sihi tsumma dhahaba bihi ila qafahu. Jadi pegang begini, kemudian bawa ke belakang sampai leher. Ingat ya, sampai di belakang sini, di ujung rambut di belakang, ya. Tsumma raja' bihima min haits ila ma haitsu bada. Kemudian dikembalikan. Begini. Ya, itu cara. Jadi begini, kemudian mengusap telinga sekali. Ya, atau tadi saya katakan boleh kita begini. Kita begini, kemudian telinga sekali. Bukan 3 kali, semuanya kepala. Karena kenapa dia sekali? Karena dia bukan membasuh. Kalau membasuh 3 kali disunahkan untuk memastikan seluruhnya kena air. Adapun mengusap lebih ringan, tidak harus memastikan semuanya kena. Yang penting kita sudah taruh tangan semuanya sudah selesai. Ya, telinga juga sekali. Ya. Tapi kalau sudah bagian kepala, baru kaki. Kaki dari ujung jari kaki sampai ke
ke mata kaki, ya. Adapun hadis tentang mentakhlil, khalil bainal asabi', yaitu mentakhlil di jari-jari di antara jari kaki, jari tangan, maka hadis yang mengatakan sampai jari kaki dipakai khinzir, pakai apa? Khinzir pakai jari kelingking untuk membersihkan, maka hadis ini wallahu alam sebagian mendhaifkan hadis ini, ya. Tapi intinya yang penting kalau air sudah masuk sela-sela jari sudah cukup. Kalau kita mau memastikan kalau misalnya ada penghalang di jari-jari kaki, ada penghalang, ya kita bersihkan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Terserah sih, terserah, ya. Makanya sebagian ulama mendhaifkan hadis ini sehingga mereka mengatakan baik, tapi tidak dikatakan sunnah. Dikatakan baik kalau mau membersihkan dengan kelingking, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, ya. Kalau ada yang menghalang maka harus dibersihkan. Tapi 3 kali kanan, 3 kali kiri, 3 kali. Baru kemudian berdoa setelah berwudu. Taib. Insyaallah sudah dipahami tentang tata cara wudu optimal. Saya ulangi. Pertama, kita bismillah, cuci tangan kanan kiri sampai pergelangan 3 kali. Kemudian kita berkumur-kumur 3 kali, menghirup air istinsyak, mengeluarkan namanya istinsar 3 kali. Kemudian wajah 3 kali, ya. Kemudian tangan kanan 3 kali, 1, 2, 3. Tangan kiri 3 kali sampai ujung, 2, 3. Kepala sekali, telinga sekali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Kemudian doa setelah berwudu. Tidak ada sebagian dalam buku fikih disebutkan kalau kita lagi cuci tangan ada bacaannya, lagi kumur-kumur ada bacaannya, itu tidak benar. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi, mereka tidak menyebutkan doa-doa di tengah ketika seorang sedang berwudu. Yang ada cuma bismillah di awal dan di akhir. Silakan baca doa setelah berwudu. Taib.